Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam Ibnu Maskawai, Al-Ghazali, dan Al-Zarnuji. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada M. Firdaus Apriansyah Rahman. Kedua Farid Zamzami. Ketiga Maulidi Tariq. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam Ibnu Miskawai. Pendidikan yang diinginkan oleh Ibnu Miskawai adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga tercapai kesempurnaan dan kebaikan sejati. Ibnu Miskawai membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa berpikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Ibnu Miskawai membagi asal keadaan jiwa ini menjadi dua jenis. Pertama, alamiah dan bertolak dari watak. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Baginya, akhlak itu alami sifatnya, namun akhlak pun dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Menurut Ibnu Miskawai, tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna. Sehingga manusia itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan substansinya sebagai manusia, serta bertujuan mengangkat manusia dari derajat yang paling tercela. Menurut Ibnu Miskawai, kesempurnaan manusia memiliki tingkatan dan substansi. Baginya, kesempurnaan manusia adalah dua macam, yakni kesempurnaan kognitif dan kesempurnaan praktis. Kesempurnaan kognitif terwujud jika manusia mendapatkan pengetahuan sedemikian rupa, sehingga persepsinya, wawasannya, dan kerangka berpikirnya menjadi akurat. Sementara kesempurnaan praktis ialah kesempurnaan karakter. Kesempurnaan teoritis tidak lengkap tanpa kesempurnaan praktis, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena pengetahuan adalah permulaannya dan perbuatan itu akhirnya. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Ibnu Miskawai menyebutkan beberapa hal yang perlu dipelajari, diajarkan, atau dipraktikkan. Sesuai dengan konsepnya tentang manusia, secara umum Ibnu Miskawai menghendaki agar semua sisi kemanusiaan mendapatkan materi pendidikan yang memberi jalan bagi tercapainya tujuan pendidikan akhlak. Ibnu Miskawai menyebutkan 3 hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak, yaitu yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa. Dan yang terakhir, hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Ketiga pokok materi tersebut, menurut Ibnu Miskawai, dapat diperoleh dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran, yaitu al-ulum al-fikriyah, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indera, al-ulum al-hisiyat. Dan Ibnu Miskawai berpendapat bahwa tugas manusia di dunia adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena itu, menurutnya, semua materi-materi ilmu asalkan bertujuan untuk pengabdian kepada Tuhan atau memperlancar proses pelaksanaan pengabdian kepada Tuhan, boleh dan dapat diajarkan kepada manusia. Pendidikan Islam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan juga dapat menghantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan pendidikan juga sebagai sarana menebar keutamaan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Aspek afektif, yaitu meliputi pembinaan hati seperti
pengembangan rasa, kalbu, dan rohani. Dan aspek psikomotorik, yaitu pembinaan jasmani seperti kesehatan badan dan keterampilan. Al-Ghazali secara eksplisit menempatkan dua hal penting sebagai orientasi pendidikan. Pertama, mencapai kesempurnaan manusia untuk secara kualitatif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencapai kesempurnaan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan materi pendidikan yang layak diberikan kepada anak didik, Al-Ghazali memberikan kriteria. Pertama, materi yang bermanfaat bagi manusia dalam upaya mewujudkan sebuah kehidupan yang religius, seperti pendidikan etika atau yang lain. Kedua, materi pendidikan memberikan kemudahan dan dukungan kepada manusia untuk mempelajari ilmu agama, seperti ilmu bahasa, gramatika, dan lainnya. Ketiga, materi pendidikan yang bermanfaat untuk bekal kehidupan dunia seperti kedokteran. Keempat, materi pendidikan yang bermanfaat dalam membangun kebudayaan dan peradaban seperti sejarah, sastra, politik, dan lainnya. Al-Ghazali juga menentukan materi pendidikan secara hierarkis. Tingkat pertama Al-Quran dan ilmu-ilmu agama seperti fikih, ilmu hadis, dan lainnya. Tingkat kedua, ilmu bahasa dan gramatika, termasuk juga ilmu tajwid. Tingkat ketiga, ilmu dalam kategori fardu kifayah seperti kedokteran, ilmu hitung, politik, dan lainnya. Tingkat keempat, ilmu tentang kebudayaan seperti sejarah dan beberapa cabang filsafat. Di samping itu, Al-Ghazali tersendiri tidak menolak pentingnya mempelajari segala macam untuk pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Pendidikan Islam Al-Zarnuji. Menurut Al-Zarnuji, pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak mulia serta menjauhkan dari akhlak yang tercela dan mengetahui gerak-gerik hati yang dibutuhkan dalam setiap keadaan. Ini wajib diketahui seperti tawakal, alinabah, taqwa, ridho, dan lain-lain. Akhlak adalah sifat manusia untuk bermuamalah dengan orang lain. Al-Zarnuji juga berpendapat bahwa ilmu itu memuliakan pemiliknya, karena ilmu adalah perantara kebaikan dan ketakwaan untuk mengangkat derajat di samping penciptanya dan kebahagiaan. Ilmu sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat manusia seperti takabur, tawadu, lemah lembut, iffah, israf, bakhil, dan jumin. Maka dengan ilmu tersebut, manusia akan bisa membedakan mana yang mulia dan mana yang tercela. Kemudian proses belajar mengajar menurut Al-Zarnuji adalah bernilai ibadah dan dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan duniawi dan sejalan dengan konsep pemikiran para ahli pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar mengajar diharapkan mampu menghasilkan ilmu yang berupa kemampuan pada tiga ranah, yang mana menjadi tujuan pendidikan atau pembelajaran, baik ranah kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Dan menurut Al-Zarnuji, tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam bicara, dan mulia dalam tingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan, beradab, ikhlas, jujur, dan suci. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.